kita berjumpa bersama dalam suasana daring untuk membahas perjalanan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama terkait serial peperangan beliau dan para sahabat. Dan alhamdulillah kita sudah didampingi oleh Al-Ustadz Wira Mandiri Bahrun, dan Masya Allah saya alpa beberapa waktu nih Ustaz. Sampai ketinggalan, nggak fokus. Masya Allah. Allah ibarik fiik, Ustaz. Nah, sampai mana kita Ustaz yang terakhir? Kita terakhir sudah membahas perang Ahzab, Ustaz. Terakhir itu kita sudah paparkan kepada para ikhwah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi serangan masif dari kaum musyrikin yang mengumpulkan kekuatan sampai 10.000 pasukan. Masya Allah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima masukan dari Salman Al-Farisi untuk membuat sebuah parit pertahanan di utara kota Madinah, dan kemudian itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau alaihi wasallam bergotong royong bersama para sahabat untuk membangun parit pertahanan tersebut. Masya Allah. Dan untuk kali ini kita akan bahas penyerangan mereka. Iya, bagaimana berkecamuknya peperangan ketika itu. Proses perang Ahzab. Iya, dan juga kita akan bahas juga tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin di tengah-tengah peperangan. Masya Allah, menarik sekali, insya Allah. Baik, biar tidak memperpanjang waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materi. Wa ilaihi falyatafaddal mashkur. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kita telah jelaskan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menghadapi serangan masif dari kaum musyrikin yang merupakan perpaduan dari kaum musyrikin Quraisy, demikian juga Ghatafan dan kabilah-kabilah Arab lainnya. Nah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berada di front terdepan, terjadilah pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Awalnya, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, berawal dari seorang tokoh dari Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, yang sebelumnya telah diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah, yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai ini kemudian melobi pimpinan dari Yahudi Bani Quraidah yang bernama Ka'ab bin Asad. Jadi Ka'ab bin Asad awal muasalnya dia tidak ingin terlibat dalam konflik yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Namun dengan lobby yang demikian kuat oleh Huyai bin Akhtab, akhirnya Ka'ab bin Al-Asad pun bersedia untuk membantu orang-orang musyrik, jadi menyerang kaum muslimin dari belakang. Jadi, kalau kita lihat peta yang kemarin itu, dari utara itu pasukannya kaum musyrikin, nah dari selatan ini ada perkampungan Bani Quraidah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-10, Allah katakan bahwa serangan itu terjadi dari dua arah. Dari atas yakni dari arahnya dari arah utara, maksudnya dari kaum musyrikin, dan dari bawah yakni dari Bani Quraidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfal minkum wa idza zaghatil absar wa balagatil qulub hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Yaitu ketika mereka mendatangi kalian dari arah atas, min fawqikum. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin Quraisy. Wa min asfala minkum, dan juga dari bawah kalian. Yaitu apa? Orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Jadi ketika itu kaum muslimin mendapati serangan dari dua arah. Inilah bahayanya orang-orang Yahudi. Mereka dengan mudah membatalkan perjanjian, dan kemudian di saat-saat yang genting. Di saat-saat yang genting mereka berupaya untuk membatalkan perjanjian dan menikam kaum muslimin dari belakang. Maka ketika mulai terdengar bahwa orang-orang Yahudi melakukan persiapan untuk menyerang kaum muslimin dari belakang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memastikan kabar tersebut. Beliau mengirimkan 3 orang sahabat. Yang sahabat-sahabat ini merupakan sahabat Ansar yang sudah lama berhubungan dengan orang-orang Yahudi.
Yang dikirim oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah Sa'ad ibn Mu'ad, kemudian Sa'ad ibn Ubadah, dan Abdullah bin Rawahah. Dikirim oleh Rasulullah SAW untuk memastikan kebenaran berita tersebut, bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan pengkhianatan. Dan ternyata benar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa mereka benar-benar telah mempersiapkan untuk menyerang kaum muslimin ketika itu. Mereka telah memperkuat benteng-benteng mereka. Mereka telah meletakkan hewan-hewan mereka, hewan-hewan ternak mereka di satu tempat. Istilahnya mereka sudah siap betul untuk berperang. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan mereka merobek perjanjian yang telah mereka buat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah apa kabar yang didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang Yahudi ini mereka bersiap-siap untuk melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Nah, disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq mengisahkan ketika pasukan kaum muslimin sedang berada di front terdepan, mereka menempatkan kaum wanita di satu tempat. Jadi ada di antara sahabat yang memiliki rumah yang cukup besar, maka para wanita dikumpulkan di rumah tersebut. Ternyata suatu malam datang 2 orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Mereka ingin memata-matai dan melihat bagaimana keadaan wanita-wanita yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu tidak ada seorang pun laki-laki yang berjaga kecuali seorang sahabat yang bernama Hasan ibn Thabit. Dan Hasan bin Thabit ini dikenal sebagai seorang penyair. Ya, tentu kita bisa melihat ya, karakternya para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang suka bersyair, ada yang memang jago berperang. Nah, Hasan bin Thabit ini bukan seorang sosok yang seperti seorang pejuang atau seorang yang kuat berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Beliau seorang penyair. Maka ketika ada serangan tersebut ya, yang berperan untuk menghandle dari serangan orang-orang Yahudi tadi adalah bibi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi ketika orang-orang ini berusaha untuk menaiki benteng tempat kaum muslimin menempatkan wanita-wanita mereka, Sofiyah inilah yang kemudian memukul penyelusup tersebut sampai kemudian dia pun jatuh dan mati. Kemudian temannya dengan jatuhnya seorang penyelusup ini, temannya mengira bahwa benteng yang ditempati oleh kaum wanita muslimah di kota Madinah ini dijaga dengan ketat. Jadi dia pulang kemudian melaporkan kepada orang-orang Yahudi bahwa benteng-bentengnya kaum muslimin yang berada di belakang tetap ada penjagaan. Ya, ini kita bisa melihat seorang sahabiah yang luar biasa, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Kalau saya tidak salah, beliau ini ibunya dari Zubair bin Awam. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Nah, kemudian ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mendengar bahwa orang-orang Yahudi ini bersiap untuk melakukan serangan, ya, melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin, beliau pun membentuk 2 pasukan berkuda. Disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa ada 2 pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dipimpin oleh sahabat Salamah bin Aslam. Beliau dengan 200 pasukan berkuda. Kemudian yang kedua, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Jumlah pasukannya 300. Nah, kemudian Salamah bin Aslam ini dan Zaid bin Harithah ini saling bergantian. Tugas mereka adalah melakukan patroli di sekitar kota Madinah. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa mereka mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk menakut-nakuti orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi berpikir kembali untuk menyerang kaum muslimin. Karena ini suasananya sangat genting ya. Semua kekuatan kaum muslimin dipusatkan di depan. Ada 10.000 pasukan kaum musyrikin yang siap untuk menyerang. Ya. Sehingga pasukan inilah yang kemudian membuat kesan bahwa kaum muslimin tetap memiliki kekuatan di dalam kota Madinah. Ya, pasukan Salamah bin Aslam dan juga pasukannya Zaid bin Harithah. Mereka bergantian memutari kota Madinah untuk membuat gentar orang-orang Yahudi.
Nah, kemudian datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua kekuatan yang siap untuk menyerang kaum muslimin, pertolongan Allah datang melalui sosok seorang sahabat yang bernama Nu'aim ibn Mas'ud al-Ghatafani. Jadi Nu'aim bin Mas'ud ini ketika itu baru saja masuk Islam. Banyak orang yang tidak tahu, atau orang-orang hampir semua orang tidak tahu tentang keislamannya. Dan dia berasal dari Ghatafan. Maka kemudian Nu'aim bin Mas'ud ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sebutkan dalam sirah Ibn Ishaq, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang baru masuk Islam. Tidak ada orang yang mengetahui tentang keislamanku. Maka perintahkanlah aku, ya, sekehendakmu. Apa yang kau pikir bagus untuk aku lakukan untuk istilahnya untuk melemahkan musuh, maka perintahkanlah. Apa yang kau inginkan dariku. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Nu'aim ibn Mas'ud al-Ghatafani untuk pergi melakukan tipuan kepada orang-orang Yahudi, demikian juga melakukan tipuan kepada orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW, fa innal harba khid'ah. Ya, sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Maka lakukanlah tipu daya. Apa yang kau mampu untuk membuat mereka membatalkan rencana mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu, masya Allah, ya, ini menunjukkan kecerdasan beliau. Beliau datang kepada orang-orang Yahudi, Bani Quraidah. Kemudian dia mengatakan kepada Bani Quraidah, ya, ketika itu dia menghadap kepada Ka'ab bin Asad, wahai Ka'ab bin Asad, sesungguhnya orang-orang Quraisy ini mereka berasal dari luar. Ya, mereka berasal dari Makkah, tempat yang jauh sekali dari kita. Ya. Maka apabila, ya, mereka membatalkan serangan mereka, ya, terhadap kaum muslimin, ya, terhadap Muhammad dan teman-temannya, maka kalian nanti akan ditinggal. Kalau kalian ditinggal oleh mereka, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri kalian? Pasti Muhammad dan teman-temannya akan membersihkan kalian semua. Oleh karena itu, mintalah jaminan kepada mereka agar mereka menyerahkan sebagian di antara mereka. Kalau mereka berkhianat, nanti ya jaminan ini akan kita bunuh. Jadi Nu'aim bin Mas'ud mengatakan kepada Bani Quraidah untuk meminta jaminan. Istilah kita, sandera. Minta mereka jaminan. Ada pihak dari mereka, beberapa anak-anak mereka disandera oleh Bani Quraidah. Nanti kalau mereka, yakni kaum musyrikin, mengingkari janji untuk melakukan serangan, anak-anak ini akan kita bunuh semua. Nah, dengan tujuan agar apa? Agar orang-orang Quraisy tidak berkhianat. Jadi minta jaminan kepada mereka. Baik. Kemudian dipujilah idenya Nu'aim bin Mas'ud ini oleh Ka'ab bin Asad, ya, bahwa ide ini adalah ide yang sangat cemerlang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud? Nu'aim bin Mas'ud pergi ke orang-orang Quraisy. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, sesungguhnya Bani Quraidah ini mereka memiliki tipu daya. Mereka pasti akan meminta kepada kalian jaminan. Nah, nanti jaminan kalian ini akan dia serahkan kepada Muhammad dan teman-temannya untuk menyatakan, untuk menunjukkan loyalitas mereka. Maka jangan kalian beri apabila mereka meminta jaminan. Maka kemudian utusan Quraisy pun bertemu dengan utusan Bani Quraidah. Terjadilah apa yang direncanakan oleh Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Bani Quraidah meminta jaminan, serahkan anak-anak kalian kepada kami, ya, agar kami sebagai jaminan bagi kami, setelah misi ini selesai, kami akan kembalikan kepada kalian. Kata orang-orang Quraisy, benar apa yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud, bahwa mereka ini, ya, merencanakan untuk mengambil sebagian dari kita dan menyerahkannya kepada Muhammad sebagai bentuk loyalitas mereka kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kemudian batallah perjanjian tersebut. Quraisy membatalkan perjanjiannya dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Demikian juga karena Quraisy tidak mau memberikan jaminan kepada mereka, maka Bani Quraidah pun membatalkan perjanjian tersebut dengan orang-orang Quraisy. Ya, akhirnya kedua belah pihak tidak ada yang sebagaimana kita tahu di akhir perang,
kedua belah pihak ini tidak ada yang kemudian meluncurkan serangan secara masif ke kota Madinah. Nah, kemudian setelah itu selesai, maka kita kembali ke front terdepan. Ya. Orang-orang Quraisy ketika menghadapi parit yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka merasa keheranan dan takjub karena belum pernah mereka menghadapi sistem pertahanan yang seperti ini. Ini adalah hal yang sangat baru bagi mereka. Namun mereka tetap berusaha untuk melakukan penetrasi, ya, mencari celah yang paling sempit yang mungkin bisa mereka lewati dengan kuda-kuda mereka. Ya, sampai kemudian mereka pun berhasil mendapatkan celah yang bisa mereka lewati. Akhirnya beberapa pasukan berkuda mereka berhasil untuk melewati celah tersebut dan merangsek ke daerah kaum muslimin. Di antara mereka yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, ya, dan yang lainnya, sosok yang berhasil masuk ketika itu adalah Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Diral bin Al-Khattab, kemudian Syair bin Mirdas, dan Naufal bin Abdullah Al-Makhzumi. Berarti ada berapa? Ada sekitar 6 orang. Ya, ada 6 orang yang berhasil masuk ke pasukan kaum muslimin atau masuk ke daerah kaum muslimin. Nah, ketika melihat serangan ini, maka kaum muslimin juga maju untuk menghadang laju mereka sampai kemudian terjadi al-mubarazah, terjadi duel antara Amr ibn Abi Wud dan juga Ali bin Abi Thalib ketika itu, dan juga terjadi duel antara Naufal bin Abdullah Al-Makhzumi dengan Az-Zubair ibn Al-Awwam. Dan kedua pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika itu Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan Amr bin Abdi Wud, kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam berhasil mengalahkan Naufal bin Abdullah Al-Makhzumi. Lalu apa yang terjadi pada sisanya? Ya, ketika melihat kaum muslimin maju menghadang mereka, mereka pun kembali. Ya, dan setelah itu mereka tidak pernah lagi ada usaha dari mereka untuk menyeberangi Khandaq yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Lantas apa yang terjadi ketika itu? Yang terjadi adalah saling memanah. Ya, jadi tidak ada lagi upaya untuk melompati parit. Yang terjadi adalah saling melemparkan panah. Dan ketika itu ada juga korban dari kaum muslimin, ya. Disebutkan bahwa ada 6, ya, di antara kaum muslimin yang kemudian mati syahid karena saling panah yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Bahkan saling panah ini, ya, penjagaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan saling memanah antar mereka ini menyebabkan Rasulullah SAW dan para sahabat sampai terlambat melaksanakan sholat asar, ya, sehingga mereka pun harus mengqadha sholat asar. Jadi melakukan sholat asar di waktu maghrib ketika itu, karena sibuknya Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menghalau serangan kaum musyrikin Quraisy. Nah, di antara para sahabat ini ada yang terluka parah ketika itu, dan beliau adalah pemimpinnya Aus, yakni Sa'ad ibn Mu'adz. Salah satu panah yang dilemparkan oleh kaum musyrikin Quraisy ini mengenai bagian vitalnya Sa'ad ibn Mu'adz. Namun Sa'ad ibn Mu'adz ketika itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kematiannya. Beliau radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tukirra aini min bani Quraidah. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau keluarkan nyawaku sampai mataku ini tenang melihat pembalasan kepada Bani Quraidah. Ya, balasan atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Karena dahulu sebelum Islam, Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, mereka Sa'ad bin Mu'adz ini dan kabilahnya, ini Aus, ya, membuat perjanjian. Mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan Bani Quraidah. Makanya nanti setelah kita membahas perang Ahzab ini,
kita akan bahas perang Bani Quraidah insyaallah taala, ya, yang nantinya Bani Quraidah itu ketika akan dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta agar Sa'ad bin Mu'adh lah yang menjatuhkan vonis kepada mereka. Nah, ini juga menarik, ya, vonisnya Sa'ad ternyata di luar apa yang menjadi ekspektasi mereka. Tapi ini nanti kita akan bahas di di perang Bani Quraidah. Ya. Nah, setelah sekitar 1 bulan disebutkan oleh para ulama berbeda pendapat berapa lama pengepungan yang terjadi terhadap kota Madinah. Sebagian di antara mereka mengatakan sekitar 2 pekan. Ada yang mengatakan bahwa pengepungan itu terjadi 25 hari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pengepungan itu terjadi selama 1 bulan. Jadi mereka benar-benar memblokir kota Madinah, namun tidak mampu untuk menyeberangi parit. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan sebuah pertolongan lagi kepada kaum muslimin, berupa angin yang bertiup dengan kencang sehingga memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-9, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kalian. Ketika pasukan yang demikian banyak yang mendatangi kalian, fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Maka kami kirimkan kepada mereka angin yang demikian kencang dan juga pasukan yang tidak bisa kalian lihat. Ini para malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melihat apa yang kalian lakukan. Sehingga porak-poranda, ya, kemah-kemah mereka, tungku-tungku mereka, perapian-perapian mereka, ya, alat-alat peperangan mereka semuanya porak-poranda ditiup oleh angin yang demikian kencang. Maka ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, setelah terjadinya angin kencang tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan ada di antara para sahabat beliau yang mengecek, ya, apakah benar mereka sudah porak-poranda, apa yang terjadi dengan orang-orang Quraisy, apa yang terjadi pada mereka. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya, barang siapa, kata beliau, barang siapa yang yang ingin agar ditempatkan bersamaku nanti di hari kiamat, maka hendaknya dia menyusup ke tengah-tengah musuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika itu tidak ada seorang pun dari para sahabat yang merespon. Mungkin karena keadaannya sangat mengerikan, ya, sangat genting sekali. Tentu bayangkan. Tantangannya berat, ya? Tantangannya berat. 10.000 pasukan. Kalau ketahuan gimana? Ya, maka Nabi SAW sampai mengulangnya 3 kali. Barang siapa yang ingin ditempatkan bersamaku, ya, di hari kiamat nanti, maka hendaknya dia pergi untuk melihat kondisi musuh. Ya, 3 kali Nabi SAW mengulang, dan ternyata tidak ada di antara para sahabat yang berani untuk menyusup di tengah-tengah musuh. Sampai kemudian Nabi SAW pun memerintahkan Hudzaifah bin Yaman untuk menyusup ke tengah-tengah mereka. Kalau sekarang sudah perintah, SK langsung dari Nabi SAW. Maka tidak ada kata menolak. Kalau tadi kan tawaran, ya. Yeah. Tawaran. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang bisa melakukan, mungkin para sahabat berpikir, ya sudah, kalau ada orang lain, ya mungkin ada yang melakukannya. Tapi sekarang sudah diturunkan SK, ya, istilahnya Nabi SAW mengangkat Hudzaifah, memerintahkan Hudzaifah untuk menyelusup ke tengah-tengah orang-orang Quraisy, maka beliau pun menyelusup secara diam-diam ke perkemahan orang-orang Quraisy. Maka ada suatu peristiwa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya, peristiwa yang cukup menarik, Ustaz. Ya, ketika Hudzaifah tiba, ternyata sedang ada inspeksi. Masya Allah. Jadi Abu Sufyan sebagai komandannya kaum musyrikin, ya, sedang melakukan pemeriksaan. Dikhawatirkan ada penyusup di tengah-tengah pasukan mereka. Gimana ini? Hudzaifah,
ya sudah berada di tengah-tengah musuh, ternyata ada inspeksi. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada pasukan kaum musyrikin, ya masing-masing kalian hendaknya melihat siapa orang di sampingnya, mengecek siapa orang yang ada di sampingnya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Ini menunjukkan kecerdasannya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Maka segera Hudzaifah mengatakan kepada teman yang di sampingnya, "Man anta? Siapa kamu?" "Aku fulan ibn fulan." Lalu orang yang di kirinya beliau tanyakan juga, "Man anta? Siapa kamu?" Ya. "Aku fulan bin fulan." "Oh, taib, sudah." Jadi beliau radhiyallahu anhu melakukan pengecekan. Jadi orang yang sudah ditanya, dia nggak mau balas ya. Sebenarnya kalau yang ditanya cerdas, dia akan balik bertanya. Tapi Hudzaifah bin Yaman bertanya terlebih dahulu, kemudian dia bertanya lagi kepada teman sebelahnya, dan tidak ada orang yang bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Betul nggak Nabi SAW pesan sama Hudzaifah, jangan bicara apapun? Wallahu ta'ala alam. Kata Nabi SAW berpesan kepada Hudzaifah, jangan lakukan perkara apapun yang bisa mengungkap. Anda nggak tahu ada redaksi Arabnya, sebentar Ustaz. Ini redaksi Arabnya, kata Nabi SAW, idhab fa'tini bi khabaril qaum wa la tad'arhum alayya. Artinya apa? Pergilah engkau dan datangkan khabar tentang mereka kepadaku, namun jangan engkau mengagetkan mereka tentang perintahku ini. Artinya lakukanlah perintah ini dengan penuh kehati-hatian. Hudzaifah kemudian melakukannya diam-diam. Maka disebutkan dalam hadits itu, beliau pun ketika berjalannya itu seperti berjalannya merpati. Jadi sangat pelan-pelan, sangat pelan-pelan dia. Ya, jadi agar tidak diketahui oleh musuh. Nah kemudian ketika itu Hudzaifah, beliau membawa senjata, namanya juga penyusup. Jadi dia harus kelihatan seperti pasukan kaum musyrikin. Nah ketika itu Hudzaifah bin Yaman melihat posisi yang sangat tepat untuk memanah Abu Sufyan. Jadi ketika itu beliau merasa, ini adalah kesempatan yang tepat untuk membunuh panglima kaum musyrikin ini. Namun kemudian beliau teringat pesannya Nabi SAW, jangan sampai membuat ini terungkap, tersingkap di hadapan mereka. Ya, maka kemudian Hudzaifah pun teringat pesan tersebut, beliau tidak jadi untuk membunuh Abu Sufyan. Padahal sudah dalam jarak panah itu, artinya bisa dengan mudah, bisa terjangkau oleh panah beliau. Lalu kemudian Hudzaifah teringat pesan Nabi, beliau tidak jadi untuk melakukan hal tersebut. Lalu kemudian Nabi beliau pun setelah melihat bagaimana keadaan orang-orang Quraisy, ya, kemah-kemah mereka telah hancur, terkena angin, kemudian tungku-tungku perapian mereka, senjata-senjata mereka juga porak-poranda, dan terlihat bahwa setelah terjadinya angin tersebut, mereka berkemas-kemas untuk meninggalkan kota Madinah. Ya, berarti apa? Berarti mereka benar-benar telah menganggap bahwa perang ini selesai. Ya, sudah menyerah, tidak mampu lagi untuk melakukan pengepungan kepada kaum muslimin. Maka kemudian kembalilah Hudzaifah bin Yaman kepada Rasulullah SAW dan mengkhabarkan kepada beliau tentang apa yang beliau lihat. Dengan demikian selesailah peperangan. Ya, akhirnya kaum musyrikin Quraisy tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka pun pulang tentu dengan hati yang demikian kecewa karena tidak mendapatkan apa yang mereka idamkan. Dalam keadaan sudah banyak sekali di antara mereka yang datang, ya. Kaum musyrikin Quraisynya sendiri 4.000 pasukan. Kemudian ditambah oleh Ghatafan dan kabilah-kabilah lainnya sehingga total ketika itu 10.000. Ya, ini pasukan yang sangat luar biasa, serangan yang sangat masif. Namun kemudian mereka pun harus pulang dengan tangan hampa. Ada riwayat nggak Ustaz? Berapa lama sejak Allah mengirimkan angin itu sampai mereka pergi? Kalau dari zahirnya Ustaz, tidak lama. Jadi mungkin ketika angin itu menimpa mereka, ya mereka langsung berkemas-kemas. Oh gitu. Karena Hudzaifah itu melihat Hudzaifah itu masih melihat bekas-bekas angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin.
Ya kemungkinannya ya mungkin cuma malam itu kemudian mereka langsung berkemas-kemas. Terjadi angin, mereka langsung berkemas-kemas. Siangnya. Ya. Jadi kaum musyrikin itu memang terkadang juga mereka melihat mungkin ini suatu hal yang buruk atau apa. Jadi mereka menganggap bahwa ya sudahlah, kita kembali saja. Akhirnya mereka pun berkemas-kemas dan kembali ke kota Makkah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayatnya ke-25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan waraddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalau, ya, Allah Subhanahu wa taala menghalau orang-orang kafir dalam keadaan mereka jengkel, ya, dengan kemurkaan mereka dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yanalu khairan, dan mereka tidak memperoleh apa yang mereka inginkan. Ini kebaikan yang mereka inginkan tidak mereka dapati. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, ya, wa kana Allahu qawiyyan azizan. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala, ya, menghindarkan kaum muslimin dari pertempuran, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Ya, akhirnya kaum musyrikin pun mundur. Selesailah perang Ahzab. Masya Allah. Ya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah kaum musyrikin ini tidak ada lagi sisa di tengah-tengah mereka semua pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke kota Madinah. Nah, ketika beliau ingin ingin meletakkan senjata beliau, ingin meletakkan baju beliau, ya, baju besi beliau, datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan dulu meletakkan perlengkapan perang beliau, tapi agar beliau segera menuju ke Bani Quraidah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju para sahabat, lalu beliau pun mengadakan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kaum muslimin segera melakukan pengepungan ke Bani Quraidah. Ini mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, bagaimana peperangan Bani Quraidah. Baik. Sekarang Bani kita Quraidah posisi di selatan, ya. di selatan, iya. Sedangkan Lebih tepatnya selatan ke timur, Tenggara, ya. Timur, Tenggara, bukan, timur, Tenggara, selatan. Iya, selatan. Berarti di Tenggara. Tenggara, selatan agak ke timur. Iya, selatan agak ke timur. Di Tenggara kota Madinah. Yang jelas dia berada di selatan. Iya, dia berada di selatan. Sedangkan Parit berada di utara. Parit berada di utara. Ustaz, wallahu alam, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Ahzab ayat 10 tadi, ya. Idh ja'ukum min fawqikum. Min fawqikum. Wa min asfala minkum. Fawq bimana? Di atas, ya. Asfal bimana bawah. Kita punya peta dan arah mata angin dalam peta atas itu utara, Ustaz. Iya. Ada kaitannya dengan itu enggak? Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pasukan Ahzab mereka datang dari arah atas, dari arah utara, ya. Iya. Sedangkan pasukan Quraidah berasal dari arah selatan, dari arah bawah. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia ketika mereka membuat peta, utara itu selalu atas. Allah Ta'ala, apakah memang itu diambil dari sana? Mungkin kita perlu melihat ayat-ayat yang lain yang berbicara atas dan bawah. Apakah ketika atas itu selalu identik dengan utara atau selatan itu? Wallahu Ta'ala. Atau antum pernah baca? Ini cukup menarik. Satu ayat ini saja ya. Iya, makanya kita perlu kumpulkan. Kadang-kadang atas ini baru ilmu godak-gadik matuk. Ya. Iya, Ustaz. Ya. Tapi kalau kita lihat dari Madinah, ya, Madinah itu memang di bagian utaranya itu memang lebih tinggi, Ustaz. Memang lebih tinggi karena kawasan pegunungan di bagian utara. Gunung Uhud juga ada di bagian utara kota Madinah. Sehingga mungkin disebutkan atas di sini karena posisinya yang lebih tinggi daripada apa yang ada di bawah. Perlu kita melihat tafsir-tafsir para ulama apakah benar atas itu selalu identik dengan utara. Ya. Ini hanya sebatas godak-gadik matuk tadi. Iya, Ustaz. So, gimana kalau kita ambil hikmah-hikmahnya? Kan kita selalu dalam fragmen-fragmen sejarah ini kita selalu mencoba untuk mengambil hikmah-hikmahnya karena inilah yang lebih penting. Jadi sirah itu bukan hanya sekedar dongeng, cerita, ya, bukan hanya sekedar
cerita kisah kepahlawanan, enggak, tapi pelajaran-pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari fragmen-fragmen sejarahnya Nabi SAW. Boleh Ustaz? Anda sampaikan? Silakan. Baik. Ada beberapa hikmah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Jamaah yang budiman. Hadirin kan enggak hadir mereka. Ya, hadirin ya, coba para kru-kru. Baik, pemirsa atau jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan coba ambil beberapa faedah atau hikmah yang ada di balik perang Ahzab atau perang Khandaq ini. Yang pertama, perang ini menunjukkan kepada kita bahwa musuh-musuh Islam, ya, mereka dengan latar belakang keyakinan yang berbeda, mereka bisa bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Kita bisa melihat dari sisi qabail, dari sisi qabilah. Al-Ahzab, ya, di pertemuan yang pertama kita sebut dengan konfederasi. Ya, artinya apa? Persatuan dari unsur-unsur yang berbeda-beda. Qabilah yang demikian banyak. Ya, ada orang-orang Quraisy, ada orang-orang dari Bani Ghatafan. Tapi mereka bisa berkumpul menjadi satu kekuatan. Kenapa? Karena menghadapi musuh yang sama, yaitu Rasulullah dan para sahabat, yakni kaum muslimin. Ya, bahkan lebih daripada itu, Al-Yahud ikut bergabung bersama mereka. Ya, Al-Yahud ikut bergabung bersama mereka. Jadi jangan kemudian kita heran kalau misalnya musuh-musuh Islam di masa sekarang, ya, dengan background yang berbeda-beda, mereka bisa seia sekata untuk menghancurkan Islam, untuk memusuhi Islam. Hal yang demikian sudah terjadi sejak masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang pertama. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwa dibangunnya parit untuk pertahanan atas ide Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan kemenangan dalam perang. Jadi teknologi ini satu hal yang penting. Kata para ulama, ya, pemanfaatan teknologi ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Meskipun itu datang dari orang kafir, ya. Walaupun itu datang dari orang kafir, ya. Walaupun itu datang dari orang kafir. Nah, ini juga faedah yang ketiga, bahwa tidak mengapa kita mengambil ilmunya orang kafir, memanfaatkan teknologinya orang kafir untuk kepentingan kaum muslimin selama tidak menyelisihi syariat akidah kita, tidak menyelisihi syariat kita. Kan sebagian ada orang yang berpikiran demikian pendek, ya. Kenapa kalian misalnya berdakwah lewat media sosial, Facebook, YouTube, ya? Padahal ini adalah punya, kata mereka, punya orang-orang Yahudi katanya. Ya, tidak mengapa kita memanfaatkan. Lalu Salman Al-Farisi mengemukakan ide yang ide ini bukan orisinil dari kaum muslimin. Idenya berasal dari bangsa Persia yang ketika itu adalah orang-orang beragama Majusi. Tapi diadaptasi, diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini faedahnya bahwa pemanfaatan teknologi ini termasuk satu hal yang diperbolehkan, ya, dan merupakan bentuk persiapan kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang kafir. Kemudian juga yang ketiga tadi, sebagaimana disebutkan oleh Ustadzuna, bahwa boleh kita mengambil teknologi dari orang-orang kafir selama tidak menyelisihi syariat. Kemudian faedah yang keempat, perang Ahzab ini menunjukkan kepada kita kesabaran yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita bisa melihat ketika mereka menggali Khandaq, menggali parit, dalam keadaan mereka lapar. Bukan, dalam sebagian riwayat para sahabat menunjukkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka lapar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi membuka perut beliau. Lebih lapar lagi. Ya, kalau para sahabat itu diganjal satu batu, beliau diganjal dengan 2 batu. Ya, sehingga apa yang kita hadapi di hari-hari ini sangat jauh dari apa yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira zaman sekarang mungkin tidak banyak dari, atau terutama di negeri kita. Alhamdulillah, ya, keadaan tidak seprihatin apa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus banyak bersyukur. Dulu para sahabat berjuang dengan begitu hebatnya, dengan begitu sabarnya. Ya, agar orang tidak mudah mengeluh, ya.
Ya, agar kita ini yang pentingnya kita mempelajari sirah. Bagi para jamaah ketika belajar, Anda jangan sampai menjadi orang yang mudah untuk patah arang ya. Kadang orang kesulitan belajar nahwu misalnya 3 pertemuan sudah mutu. Iya. Makanya sulit, penghafal sulit. Itulah perjuangan kita. Iya. Kalau dulu mereka berjuang sampai ganjal perutnya dengan batu, kita berjuang ganjal mata ini dengan apa, Ustaz? Biar nggak ngantuk. Pakai tusuk gigi. Iya, kadang-kadang memang gitu kita sering kita lihat di majelis-majelis ilmu ya, kurang semangatnya kaum muslimin. Ya. Padahal ilmu inilah yang di masa sekarang ini yang sangat kita perlukan. Bahkan di setiap masa ini yang kita perlukan. Maka mudah-mudahan kesabaran para sahabat untuk memperjuangkan Islam di masa lampau ini menjadi penyemangat kita. Bagaimana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar ya di dalam majelis ilmu. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, kita bisa melihat karakter seorang pemimpin yang luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dicintai betul oleh para sahabat? Kita bisa melihat ketika para sahabat itu bersusah payah menggali parit, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam penggalian parit tersebut. Ya, bahkan ketika mereka mendapatkan kesulitan, ada batu yang besar, kemarin sudah kita ceritakan, siapa yang mereka panggil? Mereka panggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan belencongnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, cangkulnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memecahkan batu yang besar tadi. Ini menunjukkan contoh keteladanan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengistimewakan diri beliau. Saya kan pemimpin, saya kan Nabi. Ya, masa saya kemudian turun ke parit bersama mereka? Enggak, Nabi turun ke sana. Ya, makanya para sahabat begitu bersemangat. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain beliau hadir bersama para sahabat menggali parit, beliau mengucapkan bait-bait syair untuk menyemangati mereka. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, cobalah berkaca pada kepemimpinannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang keenam, di dalam perang Ahzab ini kita bisa melihat mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau alaihi salatu wasallam mengayunkan cangkul beliau ke batu yang demikian besar, maka di kilatan yang pertama beliau bisa melihat istana merah yang dimiliki oleh Kaisar, oleh bangsa Romawi. Kemudian di pukulan yang kedua, beliau melihat istana putih yang dimiliki oleh bangsa Persia. Kemudian di kilatan yang ketiga, beliau melihat pintu-pintu kota Son'a. Ya. Dan kemudian 3 daerah yang dilihat oleh beliau alaihi salatu wassalam ini benar-benar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab ya, atau sebelumnya ya, Abu Bakar, ya. Di masa Abu Bakar, Yaman sudah termasuk dari daerah kaum muslimin, wilayah kaum muslimin. Kemudian di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, negeri Syam yang notabene merupakan daerah kekuasaannya bangsa Romawi berhasil dikuasai kaum muslimin. Demikian juga masih di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab, Madain yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW itu melihat kota Madain. Ya, istana Madain yang merupakan ibu kota dari negeri Persia itu berhasil ditaklukkan di masa Umar bin Khattab ya, melalui tangannya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Demikian juga mukjizat lainnya ketika para sahabat diundang, ketika Nabi SAW mengajak para sahabat untuk makan di rumah Jabir bin Abdullah, ya, makanan yang dihidangkan walaupun itu cuma 1 ekor anak kambing saja, namun bisa untuk dimakan oleh seluruh para sahabat. Nah, ini menunjukkan kebenaran bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit catatan ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ada orang liberal yang dia nggak percaya dengan mukjizat ini. Oh iya. Dan dia mengatakan begini, jadi yang terjadi itu bukan makanan itu tumbuh, tapi karena perasaan tepos seliro para sahabat, sehingga dia merasa sangat puas dengan bagian sedikit yang mereka miliki. Makanan-makanan itu dibagi dikit-dikit, tapi karena perasaan merasa sangat puas sehingga mereka merasa kenyang. Bukan karena makanan itu tumbuh. Ya, saya dengar langsung dari ceramahnya.
Wallahu a'lam, mungkin itu isyarat kalau sebenarnya dia tidak mengakui keberadaan mukjizat ini. Iya. Tapi yang jelas saya tidak percaya. Ya. Saya lebih percaya bahwasanya itu adalah mukjizat. Jadi makanan itu betul-betul tumbuh. Bukan karena mereka dapat jatah sedikit lalu mereka merasa puas, bukan. Orang-orang liberal ini apakah mereka semua punya takwil terhadap semua mukjizat? Wallahu a'lam. Allah a'lam. Mukjizatnya sangat banyak ya. Nah, nampaknya mereka mengakui tapi tidak semua ya. Iya. Ya peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Karena logika kan lebih berperan bagi mereka. Iya, iya. Ya padahal itulah fungsinya kita beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cukup kita beriman maka akan banyak problematika pertanyaan-pertanyaan yang selesai. Masya Allah. Kita beriman bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya kelebihan-kelebihan, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui beliau. Sudah selesai. Nah, kalau kita mencoba untuk membuat takwil-takwil atas mukjizat yang yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan pusing sendiri nanti untuk mentakwilnya. Makanya prinsipnya kita meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir. Naam, ya itulah fungsinya iman. Masya Allah. Kalau semuanya bisa dinalar dengan logika, apa fungsinya iman? Ya. Boleh kita lanjutkan, Ustaz? Silakan. Baik. Kemudian faedah yang ketujuh, kita bisa melihat kasih sayangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ketika beliau melihat ada makanan yang terhidang, beliau ingat dengan para sahabatnya pun diundang. Sampai kemudian orang-orang yang datang itu tidak lagi merasa kelaparan. Tapi disuruh makan sudah tidak sanggup lagi perut mereka untuk menampung makanan. Nah itu juga menunjukkan keteladanan seorang pemimpin. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh bawahan kita harus peduli kepada mereka. Tidak melakukan asarah ya. Lebih mementingkan pribadi dibandingkan yang lain. Iya, tidak melakukan asar. Asar artinya semacam apa? Kalau bahasa kita nepotisme ya. Artinya yang ada di keluarga kita atau orang-orang dekat kita pikirkan, sementara yang tidak ada hubungannya dengan kita tidak kita pikirkan, jangan. Ya, kalau ingin agar dicintai oleh orang-orang yang ada di bawah kita, maka kita harus menunjukkan kepedulian. Ya. Walaupun kadang kepedulian itu dalam bentuk hanya sekedar menyapa, ya. Misalnya ketika kita melihat ada di antara mungkin entah itu staf kita atau siapa mengalami suatu masalah, setidaknya menanyakan ada apa, ya. Itu sudah merupakan suatu hal yang sangat membuat orang terkesan. Ya, misalnya ada mungkin penting juga nih bagi para dai nih Ustaz ya. Kalau ada jamaah yang mungkin nggak hadir kajian ya, kemana si fulan, apa keadaannya ya, maka ini akan menimbulkan rasa cinta. Ya. Kemudian juga dari perang Ahzab ini, barakallahu fikum, kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengedepankan musyawarah. Kita bisa lihat ada dua fragmen musyawarah dalam perang Ahzab ini. Yang pertama adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya menerima nasihat atau masukannya dari sahabat Salman. Jadi beliau memflorkan ini kepada para sahabat. Ini kaum musyrikin sedang berbondong-bondong untuk menyerang kita. Apa yang menjadi masukan kalian? Kemudian Salman Al-Farisi mengemukakan pendapat beliau. Kemudian juga ketika Nabi SAW mengkhawatirkan serangan Ghatafan. Jadi Nabi SAW ingin mengurangi kekuatan kaum musyrikin dengan memberikan kurma Madinah kepada Ghatafan. Namun sebelum beliau melakukan itu, beliau bertanya terlebih dahulu kepada Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada beliau, apakah ini wahyu yang diturunkan ataukah sekedar pemikiran wahai Rasul? Ternyata ini bukan wahyu, pemikiran Nabi. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah mengatakan bahwa Ghatafan ini tidak akan mendapatkan, selama ketika kami masih berada dalam kemusyrikan kami, Ghatafan tidak pernah mendapatkan kurma ini dengan gratis. Mereka harus membayar. Namun sekarang, ya, apakah dengan setelah kami masuk Islam justru Allah rendahkan kami, ya, untuk memberikan kurma Madinah kepada mereka? Maka kemudian Nabi SAW menerima pandangan dari Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah untuk tidak memberikan kurma Madinah kepada Ghatafan. Nah, ini menunjukkan apa? Musyawarah. Selalu kedepankan musyawarah. Ya. Ada Syekh Mahdi, ya, penulis kitab Sirah An-Nabawiyah,
fi dawi masadir al-awwal atau masadir al-ula, beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang maknanya bahwa hasil keputusan yang diambil dari musyawarah ini dia lebih menyatukan hati. Karena kan keputusannya diambil secara kolektif. Nah. Ya, sebelum keputusan itu diambil, masing-masing mengemukakan idenya. Sehingga nanti akan terlihat mana ide yang bagus sehingga keputusannya ini akan lebih diterima dan tidak akan terjadi perpecahan. Kenapa? Semuanya ikut terlibat dalam memutuskan sesuatu. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian faedah lainnya adalah hendaknya seseorang itu bertabayun ya ketika menerima informasi. Nabi SAW itu ketika awal mendengar pengkhianatan Bani Quraidah, beliau mengirimkan utusan untuk memastikan bahwa Bani Quraidah ini benar-benar telah berkhianat. Beliau kirimkan Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, dan Abdullah bin Rawahah untuk mengecek perkara tersebut. Nah, ini penting bagi kita untuk melakukan tabayyun atau melakukan cross-check ya sebelum kita mengambil keputusan. Pastikan terlebih dahulu bahwa informasi yang kita terima itu benar adanya. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ke-10 bahwa perang Ahzab ini merupakan titik kemenangan kaum muslimin. Ya. Setelah kaum musyrikin dengan jumlah yang sangat besar, mereka gagal melakukan serangan, maka sejak itu ya kaum muslimin senantiasa mendapatkan kemenangan dan tidak pernah ada lagi serangan bagi kaum muslimin. Ya makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, ini setelah ini adalah saatnya bagi kita untuk menyerang. Dan memang betul, setelah perang Ahzab ini tidak ada lagi serangan dari musuh, yang ada adalah serangan dari kaum muslimin. Ada perang Khaybar, kemudian Fatu Makkah, perang Hunain, dan perang-perang lainnya, itu semua kaum muslimin yang melakukan serangan. Tidak ada lagi serangan dari kaum musyrikin. Ini mungkin beberapa pelajaran mungkin Ustadz mau menambahkan, Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wira. Ya. Dan pelajaran yang terakhir yang tadi Antum sampaikan, bahwa begitu selesai perang Khandaq, Nabi SAW mendeklarasikan di hadapan para sahabat bahasanya besok waktunya kita. Saya pernah dapat ini dari Syekh Khamis kalau tidak salah ya. Sehingga pasca perang Ahzab, peperangan selanjutnya adalah kaum muslimin yang melakukan penyerangan. Masya Allah. Betul. Dan ini sedikit pelajaran tentang sikapnya orang munafik. Karena di surat Al-Ahzab ayat 10 tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tadhunnuna billahi adz-dzununa. Dan kalian punya banyak prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara prasangka orang-orang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gharra haula'i dinuhum. Bahasanya mereka Muhammad dan pasukannya telah ditipu oleh agamanya. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, bahasanya Muhammad dan sahabatnya telah ditipu oleh agamanya. Jadi ada sebagian orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahasanya janji Allah itu dusta. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, saya sempat melihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tentang makna wa tadhunnuna billahi dzununa. Ada sebagian orang munafik yang mengatakan kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuza Kisra wa Kaisar. Katanya Muhammad, kita nanti akan berhasil untuk menguasai kerajaan Kaisar dan kerajaan Kisra, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Wa ahaduna la yaqdiru ala ayyadhhaba ilal ghaid. Sekarang coba perhatikan, kita mau beol aja nggak bisa. Itu pada saat peristiwa perang Khandaq. Sehingga mereka menganggap bahwasanya janji Allah dan Rasulnya itu dusta. Dan ada juga orang yang berkomentar tadi, ikut agama, ikut seperti itu kayaknya dia itu ketipu agamanya. Jadi ada sebagian orang yang mengomentari, teman-teman yang
Masya Allah ya, berusaha untuk iltizam ya, komitmen dengan syariat. Itu kok mau-maunya ya pakai jilbab gede apa nggak sumuk? Itu kok kayak gitu, Masya Allah kehidupannya kayak gitu. Saya teringat dulu sempat kadang kita komentar miring. Ini jangan-jangan aliran yang nggak bener nih ditipu oleh ustadznya. Jadi sampai kita itu punya bayangan, jangan-jangan yang ikut aliran ini ditipu oleh gurunya, ditipu oleh ustadznya. Padahal sebenarnya kalimat seperti ini ternyata bagian dari suudzon kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk suudzon kepada syariat Allah adalah orang punya anggapan bahwa ketika orang berkomitmen dengan syariat, dia tidak akan dibela oleh Allah, tidak akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang hijrah ini perlu penguatan. Salah satunya tadi ya, saya sudah keluar dari bank, meninggalkan harta haram, kok nggak lekas kaya gitu. Jangan-jangan ini cuman tipuan ustadz. Iya, ditipu oleh ustadznya gitu Ditipu ya. oleh ustadznya. Akhirnya ada yang nggak kuat terus balik lagi. Ya. Nas'alullah tsabat. Kita mohon kepada Allah semoga Allah kasih kita istiqomah. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan melalui WA, nggak ada yang langsung ya? Hanya melalui WA. Untuk yang pertama, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ditanggapi oleh para sahabat untuk menyusup dengan imbalan bisa membersamai Rasulullah SAW di akhirat. Padahal kan sahabat terkenal dengan orang yang sangat pemberani. Baik, disebutkan oleh para ulama bahwa apa yang menjadi latar belakang ketika itu para sahabat tidak menyambut tawaran dari Nabi SAW. Ya, para sahabat walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, tapi tetap saja mereka adalah manusia biasa. Keadaan perang Ahzab itu sangat genting. Ya, sangat mengkhawatirkan. Antum bayangkan kaum muslimin, Anda harus menyelusup di tengah-tengah 10.000 pasukan yang benar-benar berniat untuk menghancurkan Anda, untuk membenamkan Anda ke dalam bumi. Apa yang akan terjadi ketika itu? Kalau misalnya kita ketahuan, ya, tentu akibatnya sangat membahayakan. Maka inilah yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Mereka sangat khawatir dengan perkara tersebut. Ya. Namun kemudian Nabi SAW pun ya, memerintahkan Hudzaifah bin Yaman dan beliau menerima perintah tersebut dengan lapang dada. Ya, karena ketika sudah ditain atau sudah ditentukan oleh Nabi SAW, sudah ditunjuk hidung, maka yang mereka lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Pergilah Hudzaifah untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan ini bagian dari keberanian Hudzaifah. Keberanian Hudzaifah bin Yaman. Ada sedikit kisah ya. Andaikan saya ketemu Nabi SAW, maka aku akan gendong beliau kemana-mana. Gendong kemana-mana. Karena ingin menggambarkan cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Terus Hudzaifah yang berkomentar, rumang samu. Mungkin yang bukan orang Jawa nggak tahu. Orang Jawa nggak tahu ya. Rumang samu itu Rumang samu. artinya jangan terlalu besar omongan ya. Jangan terlalu GR. Jangan terlalu GR ya. Jadi Hudzaifah menyampaikan rumang samu, jangan terlalu GR. Lalu beliau menceritakan situasi itu. Iya. Ketegangan dan suasana genting yang terjadi di antara sahabat ketika mereka menghadapi serangan Ahzab ya. Itu dalam Sunan Tirmidzi tadi sebenarnya sebelum beliau bercerita tentang penunjukan tersebut, memang ada orang yang diceritain. Iya, ada dalam Sunan Tirmidzi. Masya Allah. Baik. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi sahabat itu memang pilihan Allah ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha yattali'u ila qulubin nas wa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahsana qulubin." Allah melihat hati seluruh hambanya dan Allah melihat bahwasanya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Maka Allah tunjuk beliau sebagai rasul. Fattala'a ila qulubihim. Lalu Allah melihat hati para hamba. Kemudian Allah jumpai hati para sahabat adalah hati yang terbaik. Hati yang terbaik.
fakhtarahum li suhbati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih mereka untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita yang hidup sekian ribu tahun pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sampai kita punya anggapan kita lebih hebat, lebih baik dibandingkan para sahabat. Mereka punya jasa besar bagi Islam. Nah, dan ada banyak kisah perjuangan yang luar biasa. Sehingga kita kadang membayangkan, kalau saya hidup di zaman Nabi SAW, kira-kira gimana ya? Nabi SAW akan saya jaga segini. Itu dalam teori pikiran kita. Realnya kalau andaikan kita diwujudkan di zaman sahabat Nabi SAW, kita tidak tahu apakah bersama barisan Abu Jahal atau munafikin yang ketakutan atau yang lainnya. Makanya syukuri yang saat ini kita hadapi. Allah kasih kita hidayah Islam, dan selanjutnya banyak memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita al-istiqamah, as-sabat, kekuatan untuk selalu istiqamah dan teguh di atas jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Baik. Ada tambahan, Ustaz? Cukup, yakfi. Soal tsani, soal yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, angin yang menyerang musuh kaum muslimin, menyerang orang kafir, apakah tidak menimpa kaum muslimin sama sekali? Apakah ada jatuh korban di sisi kaum muslimin disebabkan angin tersebut? Wallahu ta'ala alam. Angin itu sepertinya hanya menimpa kaum musyrikin saja. Adapun yang terjadi pada kaum muslimin, mereka merasakan kedinginan. Karena memang cuacanya sangat dingin, nah inilah yang menyebabkan tadi itu. Keadaannya memang sangat genting. Baru angin yang sangat keras terjadi menimpa kaum musyrikin, kemudian cuaca yang sangat dingin, apa yang kita rasakan ketika itu? Kalau misalnya kita berada dalam posisi seperti itu. Lapar juga ya? Ya, lapar juga ya. Ketakutan yang luar biasa. Inilah mungkin yang menjadi background kenapa para sahabat ketika diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi, tidak ada di antara mereka yang menjawab. Karena keadaannya sangat genting. Tapi dari kaum muslimin sendiri, wallahu ta'ala alam, dari riwayat yang ada, tidak disebutkan jatuh korban di tengah-tengah mereka akibat dari angin tersebut. Justru yang disebutkan adalah kemah-kemahnya kaum musyrikin bertumbangan, tungku-tungku mereka berhamburan, peralatan senjata-senjata mereka berhamburan. Masya Allah. Ya. Nabi SAW mengatakan, wahazamal ahzaba wahdah. Wahazamal ahzaba wahdah. Dan dia Allah mengusir, mengalahkan al-ahzab, ya, pasukan-pasukan musuh yang jumlahnya banyak itu wahdah, sendirian. Dan itu diucapkan Nabi SAW dalam beberapa zikir beliau. Tayyib. Selanjutnya Ustaz, ini ada yang lain? Pertanyaan yang terakhir yang masuk di redaksi untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Di surat Al-Ahzab ayat 9 disebutkan, kami kirimkan angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Apakah Allah mengirimkan malaikat sebagaimana yang terjadi pada perang Badar? Semoga Allah melindungi kita semua. Al-Ahzab ayat yang 9 ayat ini 9. Ya, saya belum sempat mengecek ini. Wa junudan lam tarauha. Ya. Dan pasukan yang tidak kalian lihat. Rihan wa junudan lam tarauha. Baik. Apa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa mereka adalah para malaikat. Wa junudan lam tarauha. Ya, mereka adalah para malaikat yang turun untuk mengguncangkan hati orang-orang musyrik dan menimpakan rasa takut kepada mereka. Jadi benar, junudan lam tarauha adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan rasa takut di hati kaum musyrikin. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallah. Ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada satu sequel ya.
Setelah ini ya setelah ini, yaitu Bani Quraidah. pengusiran atau pembantaian lebih tepatnya. Jangan dilakukan pembantaian langsung. Jangan. Eksekusi. Eksekusi ya. Kita ganti Eksekusi istilah Bani ya, Quraidah. biar lebih soft. Eksekusi Bani Quraidah. Dan insya Allah nanti kita akan saksikan bagaimana peran yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad ya, yang beliau adalah halif Bani Quraidah dari Bani Aus ya, dari suku Aus di Madinah, dan beliau dulu dekat dengan Bani Quraidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menggali sejarah kaum muslimin dan mengambil pelajaran darinya, dan semoga Allah taala menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka